pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Hari ini kita akan mengerjakan apa yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya tentang membuat keyakinan kelas. Oke, sekadar mengulang, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian sepakati bersama tentang kelasmu, tentang impian yang bagaimana yang kau harapkan untuk kelasmu. Ya, karena kelas yang baik itu akan menghasilkan juga siswa-siswa yang baik. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, bagaimana kelas impianmu? Oke, boleh satu orang angkat tangan? Apa tadi? Ya, bagaimana kelas impianmu untuk kelas ini? Kelas yang bagaimana? Silakan. Nak. Kelas Yang bersih. ya. Oke, silakan tuliskan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Poin-poinnya apa? Supaya nanti kalau sudah selesai kalian tulis, nanti kita akan tuliskan ke depan. Oke, silakan dimulai. Nah. Siswa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Oke ya, boleh saling mendiskusikan apa keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Lalu tuliskan di dalam sticky note. Ada lagi? Ada lagi yang belum? Sudah? Sudah semua? Oke. Nah, kalau sudah coba saya minta tolong satu orang membacakan. Semua sudah kan? Satu orang boleh membacakan. Boleh Bang minta tolong? Bacakan apa keyakinan kelasnya? Seluruhnya 1, 2, 3 sampai ke bawah. Kami adalah siswa yang disiplin. Ya, lanjut. Yang kedua, kami akan berusaha menjaga kenyamanan kelas. Yang ketiga, kami akan mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Ya. Yang keempat, kami adalah siswa yang sopan terhadap guru. Yang kelima, kami adalah siswa yang datang tepat waktu. Yang keenam, kami akan mengerjakan pikir tepat waktu. Yang ketujuh, kami adalah siswa yang menghormati guru. Yang kedelapan, kami adalah siswa yang aktif dalam mengikuti pelajaran. Yang ke-9, kami menjaga barang milik teman dan tidak mengambil tanpa izin. Yang ke-10, kami adalah siswa yang menjunjung tinggi kelas. Yang ke-11, kami adalah siswa yang mengikuti peraturan berpakaian rapi dan lengkap dengan aktif. Yang ke-12, kami adalah siswa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Yang ke-13, kami menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ke-14, kami saling menghargai satu sama lain. Yang ke-15, kami membangun solidaritas yang tinggi dan kompak satu sama lain. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah memberikan waktu berharga yang terbaik yang Bapak Ibu berikan pada siang hari ini.
Bapak Ibu, hari ini kita akan mendapatkan sharing dari salah seorang CGP, calon guru penggerak angkatan 7 Labuan Batu, yaitu Ibu Romaulina Simanjuntak. Semoga apa yang dapat dibagikan oleh Ibu ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk melakukan tugas kita sebagai guru di sekolah kita ini. Terima kasih, langsung saja kami persilakan kepada Ibu Romaulina Simanjuntak. Silakan Ibu. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri undangan kami, yaitu pengimbasan tentang budaya positif dan aksi nyata yang kita lakukan dalam hal memenuhi tugas sebagai guru penggerak. Saya hari ini akan membawakan tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana budaya positif dan disiplin. Nah, disiplin itu kalau saya tanya Bapak Ibu, apa yang tergambar dalam benaknya? Tepat waktu. Oke, Ibu Mega, patuh aturan, ya kan? Oke, nah jadi kita langsung aja. Disiplin adalah kesadaran diri untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan. Jadi untuk melakukan disiplin itu butuh kesadaran diri. Kita ambil contoh, di situ ada gambar rekaman. Sebagai contoh, misalkan saya berikan benda kepada Bapak Marpau, lalu saya minta kembali. Apakah Pak Marpau memberi atau tidak kepada saya, itu diputuskan oleh siapa? Pak Marpau, ya kan? Nah, lalu saya, apakah kalau Pak Marpau tidak memberi, saya paksa, sekeras apapun saya memaksa Pak Marpau untuk memberikan benda yang di tangannya, maka saya tidak akan bisa menerima itu kalau Pak Marpau tidak memutuskan untuk memberikan. Jadi, sama juga seperti kepada siswa, kita tidak bisa mengkontrol orang lain. Bahkan kita sebagai guru pun, kita tidak bisa mengkontrol siswa. Yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi siswa agar setuju dan mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi makanya di sini kita akan belajar tentang posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk kita bisa membangkitkan hal baik dari siswa atau peserta didik kita sehingga dia bisa melakukan disiplin secara mandiri dan kesadarannya sendiri. Lanjut Pak. Oke, ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas yang boleh kita praktekkan di kelas kepada siswa. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga apakah kita sebagai teman, yang keempat pemantau atau manajer. Diana Gosen dalam bukunya mengatakan bahwa kita sebagai guru seringkali ingin mendominasi. Berharap memang tujuan kita baik, tapi kita ingin siswa itu patuh dan melakukan hal yang menurut kita baik. Nah, mungkin kita bisa lihat videonya bagaimana kita akan melihat tentang posisi kontrol yang 5 ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dari 5 posisi kontrol ini, kita mungkin sepakat bahwa yang disarankan adalah pada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, pada posisi pertama, penghukum, kita mungkin sering melakukan ini pada awalnya. Tapi diharapkan pada saat sekarang ini kita kurangi dan kalau bisa dihilangkan, karena dari 5 posisi kontrol ini kita akan melihat bagaimana dampaknya kepada murid. Ya, yang pertama untuk penghukum itu hasilnya biasanya yang diperoleh adalah siswa memberontak atau kadang cenderung menyalahkan orang lain. Pada saat kita menghukum, mungkin dia diam karena dia tidak berani, atau mungkin kadang dia melawan, tetapi tidak akan membuat dia sadar akan kesalahannya. Ya, dampaknya pada murid itu tidak peduli dan ini cenderung mengurangi kesalahan. Pada beberapa kasus siswa kadang cenderung bersikap lebih agresif. Ya, yang kedua pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ini hasil yang biasa dimunculkan itu siswa cenderung berbohong karena dia sudah merasa bersalah, maka secara naluriah dia akan menutupi rasa bersalahnya dengan berbohong, sehingga dia kadang menyangkal kesalahannya. Dan dampaknya pada murid, kalau kita tidak menangani dengan tepat, maka siswa itu akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Posisi teman ini mungkin yang lebih nyaman bagi siswa, tetapi ini tidak akan memberi dampak yang signifikan kalau kita ingin merefleksi atau kita mengoreksi karakter anaknya. Pada posisi kita sebagai teman, itu hasilnya siswa memiliki ketergantungan, seperti kita saksikan di video tadi, ketergantungan kepada si guru tersebut. Saat dia merasa dekat kepada si guru tersebut, seluruh guru A, dia mungkin akan patuh kepada guru itu. Tetapi dia akan bersikap yang lain kepada guru yang B atau C dan yang lainnya. Sehingga siswa itu cenderung tidak mandiri dan dia tidak bisa memutuskan sikap apa yang akan dia tampilkan. Karena dia merasa ada keterikatan secara emosional kepada guru tersebut. Dan pada posisi pemantau itu biasanya hasilnya itu siswa hanya akan taat jika diawasi. Kalau ada gurunya, dia tidak akan melakukan kesalahan. Tapi saat tidak ada gurunya, dia cenderung akan melakukan kesalahan lagi. Ya, dan dampaknya saat bersikap atau bertindak itu si siswa itu mengharap reward, hadiah atau hukuman. Dia akan melihat jika dia mendapat hadiah atas sikap baik yang dia lakukan, maka dia akan mengulanginya. Dan posisi yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana dalam posisi manajer inilah yang disarankan kita lakukan sebagai bapak ibu guru, baik sebagai guru kelas maupun sebagai guru di
agar dengan posisi manajer ini kita menjalin komunikasi kepada anak. Itu akan kita lihat nanti bagaimana kita melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer ini dalam segitiga restitusi. Di sini hasilnya saat kita memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memacu kesadaran dirinya, maka itu akan menguatkan watak atau karakter anak, sehingga dia akan bisa memilih mana yang baik yang akan dia lakukan dan mana yang harus dia buang. Dan dampaknya siswa akan bisa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, lanjut Pak. Nah, dalam posisi manajer ini kita disarankan melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai dasar yang pertama, saat kita melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita buat yang pertama, menstabilkan identitas anak. Tadi kita sudah belajar juga, kita paham bahwa ada kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan dasar siswa. Jadi kebutuhan dasar mereka itu harus kita stabilkan dulu, yaitu dengan membuat misalnya pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang akan kita lakukan saat menstabilkan. Yang berikutnya mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan dan sebagainya. Nah, dari segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua sesudah identitas anak stabil dan dia sudah mengenali dirinya, maka kita memvalidasi tindakannya yang salah. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Apakah keyakinan pribadinya, keyakinan kelas, atau mungkin keyakinan dalam keluarganya. Lanjut Pak. Oke ya, kita akan lihat langkah pertama bagaimana cara menstabilkan identitas anak. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah untuk mengubah identitas anak yang dari merasa gagal karena melakukan kesalahan sehingga dia menyadarinya, tapi bukan justru jadi membuatnya semakin terpuruk, tapi membuat dia berusaha untuk memperbaikinya. Ya. Kita disarankan melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai dasar yang pertama, saat kita melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita buat yang pertama, menstabilkan identitas anak. Tadi kita sudah belajar juga, kita paham bahwa ada kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan dasar siswa. Jadi kebutuhan dasar mereka itu harus kita stabilkan dulu, yaitu dengan membuat misalnya pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang akan kita lakukan saat menstabilkan. Yang berikutnya mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan dan sebagainya. Nah, dari segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, sesudah identitas anak stabil dan dia sudah mengenali dirinya, maka kita memvalidasi tindakannya yang salah. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Apakah keyakinan pribadinya, keyakinan kelas, atau mungkin keyakinan dalam keluarganya. Lanjut Pak. Oke ya, kita akan lihat langkah pertama bagaimana cara menstabilkan identitas anak. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah untuk mengubah identitas anak yang dari merasa gagal karena melakukan kesalahan sehingga dia menyadarinya, tapi bukan justru jadi membuat dia semakin terpuruk, tapi membuat dia berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kalau kita mengkritik kesalahan dia, contohnya, seperti itu kita video tadi, kamu memang bandel, kamu memang malas, kamu memang pemalas, kamu memang ini, kamu begini, maka anak akan menanam itu sebagai identitas dirinya, maka dia biasanya akan cenderung bertindak seperti apa yang kita ucapkan. Maka kita menemukan, saya juga menemukan sering di kelas, saat kita mendoktrin satu anak dia pemalas, maka dia akan semakin malas. Tapi saat kita membalik ucapan kita, saya berkata, sebenarnya kamu tidak malas loh nak, sebenarnya kamu bisa, sebenarnya kamu pintar, kamu rajin. Saya melihat dalam beberapa bulan saya ada sedikit perubahan yang cukup signifikan kepada karakter. Saya ambil beberapa sampel kepada siswa. Nah, jadi dia cenderung lebih mau belajar, lebih merasa sedikit tertarik, gitu ya. Nah,
Kalau kita ingin dia menjadi reflektif itu artinya dia bisa merefleksi dirinya, dia mengenali identitasnya, dia tahu sebenarnya yang dia tunjukkan dengan sikap malasnya itu adalah salah satu cara dia membentengi dirinya, ya, salah satu cara dia melindungi dirinya untuk dia merasa nyaman dengan misalnya bersikap cuek, mengganggu teman, ya, seperti itu. Jadi ada beberapa hal cara yang bisa kita katakan kepada siswa, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa saat kita merestitusi, menstabilkan identitasnya. Bukan berarti kita setuju pada kesalahannya ya Bapak Ibu, tapi kita mencoba memposisikan, kita memaklumi bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Bahkan kita sebagai guru pun pasti pernah berbuat salah. Nah, saat siswa merasa bahwa dia dimaklumi, itu biasanya dia akan lebih terbuka. Karena, atau mungkin dengan bahasa yang lain, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan saat menstabilkan identitas anak. Artinya kita berusaha membuat dia sadar bahwa sebenarnya dia itu punya kualitas diri yang lebih baik daripada yang dia tampilkan. Ya, lalu kalimat-kalimat ini akan membuat anak merasa dimengerti sehingga dia akan lebih terbuka kepada guru. Lanjut Pak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori Contrail, semua tindakan manusia, baik atau buruk, itu pasti punya maksud atau tujuan tertentu. Siswa kita juga seperti itu Bapak Ibu. Apapun tindakan yang dia lakukan, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Yang umum mungkin dia hanya sekedar mencari. Kita bisa mengubah sudut pandang kita dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif sehingga kita mengenali tujuan dari tindakannya. Kalau kita misalnya di kelas ada melihat anak yang tidak mau diam, jalan sana, jalan sini. Selama ini mungkin kita langsung udah melihat, kalau stimulus responnya kita bilang, ini anak ini yang ngasaan. Ya gitu mungkin ya Bapak Ibu, ini gak bisa diam, nakal. Itu biasanya stigma yang kita capkan. Nah kalau kita balik pola pikir kita melihat apa tujuan dia jalan-jalan. Yang pertama, mungkin dia bosan. Kalau dia bosan kan ada banyak faktor. Kalau kita mau jujur, mungkin cara kita mengajar membosankan bagi dia. Pelajaran kita tidak menarik bagi dia. Itu yang paling ekstrimnya. Atau hal yang lain, memang minat dia mungkin bukan di pelajaran yang kita buat. Apa yang kamu percaya sebagai kelas atau keluarga? Di dalam keyakinan kelas itu kan ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Misalnya keyakinan kelasnya tidak akan terlambat, tidak akan menggunakan, jangan bahasa tidak ya, akan datang tepat waktu, seperti itu dalam keyakinan kelas. Apalagi misalkan menghargai satu sama yang lain. Kita tanyakan keyakinan kelas, kita tanyakan keyakinan dia, apa dia menurut dia. Terkadang kita sebagai guru atau mungkin juga sebagai orang tua sering lupa bahwa anak punya sudut pandang yang berbeda juga dengan kita. Saya percaya semua kita punya tujuan anak itu baik, tetapi kita juga harus mengerti posisi sudut pandang dia. Jadi biarkan dia mengenali dirinya, dia mengetahui siapa dirinya menurut dia, sehingga nanti dia akan merefleksikan penilaian dirinya itu. Dan kalau kita jujur, saya percaya tidak ada sebenarnya anak yang bandel, tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanya mereka belum mengenal dirinya secara utuh, itu ya. Nah, jadi penting untuk menanyakan kepada anak, dia ingin mau jadi apa. Kalau dulu waktu kecil mungkin kita tanya, apa cita-citamu? Kan begitu. Jadi maka jawabannya polisi, tentara dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa, tanyakan lagi sekarang. Tetapi jangan hanya berhenti pada bertanya, apa cita-citamu? Apa yang dia inginkan? Kalau dia sudah jawab, saya ingin begini, saya ingin begini, lalu coba kita lanjut pada level berikutnya. Kalau untuk mencapai itu, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Ya. Jadi kalau kita tanya, kau mau jadi orang baik? Karena pasti jawabannya iya. Kau orang nakal? Tidak. Tapi biarkan dia memikirkan kira-kira apa tindakan yang akan dia lakukan untuk mencapai keyakinannya itu, atau untuk mencapai cita-citanya itu. Jadi bukan dari cara kita. Ya sering kita kan selama ini, apa mau nak? Kau harusnya begini, kau begini, kau begini. Itu yang sering kita lakukan kepada siswa. Tapi sekarang coba kita balik, restitusinya kita balik. Biarkan dia apa kira-kira yang akan kau lakukan untuk mencapai keyakinan itu. Mungkin ada beberapa siswa akan diam, akan lama mikir. Berikan dia kesempatan seperti itu.
Oke, nah jadi supaya apa? Supaya mereka mendapat gambaran jelas apa yang akan mereka lakukan berdasarkan apa yang mereka pikirkan dan inginkan, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan bagi si siswa tersebut. Sehingga jangan dulu Pak. Sehingga ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang menjadi seperti apa mereka nantinya, itu akan membantu anak tersebut untuk fokus pada tujuannya. Mungkin memang tidak akan prosesnya tidak sehari 2 hari, ini continue ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana posisi kontrol dan bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan lewat restitusi itu tadi untuk menggali potensi anak dan membuat siswa mampu merefleksi dirinya untuk menjadi lebih baik. Saya kira demikian. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu. Cukup jelas? Oke, terima kasih. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita, sekalipun posisi kita guru, kita semua dalam proses belajar untuk menjadi lebih baik. Karena saya percaya, ada satu baca buku, saya lupa siapa penulisnya. Dia menyatakan bahwa kesuksesan seorang guru, kebahagiaan terbesar seorang guru adalah saat dia bisa membuat anaknya berhasil dan lebih hebat dari dia. Dan kalau ini kita balik, kesuksesan atau keberhasilan orang tua adalah saat dia berhasil membuat anaknya berhasil lebih hebat daripada kita sebagai orang tua. Dan yang paling utama adalah bukan hanya berhasil dan sukses, tapi anak kita bisa bahagia dalam prosesnya, bukan dalam tekanan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Kembalikan kami kembalikan kepada moderator. Hal baru yang saya dapatkan yang mengubah paradigma saya selama ini adalah namanya saya memperoleh ilmu tentang disiplin positif, teman kelas, kemudian 5 tujuan dasar daripada manusia, kemudian saya memperoleh juga bagaimana sebenarnya posisi daripada seorang guru dengan posisi kontrolnya dan juga konstitusi segitiga. Terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini senang dan bahagia karena saya mendapat pemahaman yang baru tentang budaya positif. Peran Among yang sering saya lakukan sebelum mengikuti sesi ini adalah sebagai pemberi dukungan, kemudian juga biasanya sebagai pembuat rasa bersalah, dan paling banter itu sampai sebagai teman. Tetapi setelah sesi ini dilaksanakan, saya bertekad untuk mengambil peran Among sebagai seorang manajer yang baik, dan itu harus saya laksanakan mau tidak mau. Itu merupakan kewajiban saya sebagai tenaga pendidik. Terima kasih.